Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali. Pasti ini adalah bulan kebahagiaan buat kita semua, karena kita masuk di bulan Desember tahun 2021. Saat ini Rabu 1 Desember tahun 2021 dari Gedung Gereja Toraja Matelem Kota Balikpapan, kami mengajak Bapak Ibu untuk bersama kita dalam program rehat dan doa malam. Dan kita memohon anugerah Tuhan Yesus yang akan senantiasa menuntun dan menyertai kita. Tuhan Yesus dipermuliakan. Bapak Ibu, sebelum kita bersama belajar firman-Nya, mari kita memohon tuntunan dari Tuhan kita agar kita diberikan kelayakan untuk membaca firman-Nya. Mari kita bersama berdoa. Ya Allah Bapa kami yang maha baik, yang akan selalu kami sembah, kami puji, yang akan kami selalu setia di dalam kami menjalani kehidupan ini, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Pada malam ini Tuhan, 1 Desember 2021, kami bersyukur dan bersuka cita karena Tuhan memanggil dan mengizinkan kami untuk bersama-sama rehat sejenak, doa sejenak, dan terutama ya Tuhan, kami rindu untuk senantiasa belajar akan firman-Mu. Ya Allah Bapa kami yang maha baik, kami menyadari kami manusia yang penuh dengan dosa. Untuk itu kami mohon kepada Engkau Tuhan, ampuni salah dan dosa kami. Mampukan kami Bapa untuk senantiasa dapat hidup seturut dengan firman-Mu. Inilah pengharapan dan sukacita kami di malam ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon berkat-Mu. Amin. Bapak Ibu, mari bersama kita siapkan Alkitab kita. Mari kita buka kitab Yesaya. Kitab Yesaya pasal 1 ayat 21 sampai yang ke-31. Mari kita membacanya. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Hukuman atas Yerusalem. Bagaimana ini kota yang dahulu setia, sekarang sudah menjadi sundal. Tadinya penuh keadilan dan di situ selalu diam kebenaran, tetapi sekarang penuh pembunuh. Perakmu tidak murni lagi dan arakmu bercampur air. Para pemimpinmu adalah pemberontak dan bersekongkol dengan pencuri. Semuanya suka menerima suap dan mengejar sogok. Mereka tidak membela hak anak-anak yatim, dan perkara-perkara janda tidak sampai kepada mereka. Sebab itu demikianlah firman Tuhan, Tuhan semesta alam, yang maha kuat pelindung Israel. Aku akan melampiaskan dendamku kepada para lawanku dan melakukan pembalasan kepada para musuhku. Aku akan bertindak terhadap engkau.
Aku akan memurnikan perakmu dengan garam soda, dan akan menyingkirkan segala timah daripadanya. Aku akan mengembalikan para hakimmu seperti dahulu, dan para penasihatmu seperti semula. Sesudah itu engkau akan disebutkan kota keadilan, kota yang setia. Sion akan kubebaskan dengan penghakiman yang adil, dan orang-orangnya yang bertobat akan kubebaskan dengan tindakan yang benar. Tetapi orang-orang akan memberontak dan orang-orang berdosa akan dihancurkan bersama, dan orang-orang yang meninggalkan Tuhan akan habis lenyap. Sungguh, kamu akan mendapat malu karena pohon-pohon keramat yang kamu inginkan, dan kamu akan tersipu-sipu karena taman-taman dewa yang kamu pilih. Sebab kamu akan seperti pohon keramat dan daunnya layu, dan seperti kebun yang kekurangan air. Maka yang kuat menjadi seolah-olah kapas, dan pekerjanya menjadi seolah-olah bunga api. Keduanya menimbulkan api, dan tidak ada yang dapat memadamkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, malam ini kita akan bersama merenungkan firman-Nya yang baru kita baca tadi dengan judul Mengapa Engkau Berubah? Matumbai amu membalik. Anda dan saya pasti pernah mengatakan atau mendengar seseorang mengucapkan kalimat jangan berubah ya. Kalimat itu dimaksudkan untuk menyangkut sikap atau cara hidup yang biasanya pada orang sering alami. Tetapi biasanya kalimat itu bertujuan untuk membangun atau bersifat positif. Namun Bapak, Ibu, saudara-saudariku, pada akhirnya waktu yang terus berjalan dan peristiwa yang terjadi pada orang yang kita katakan kalimat jangan berubah ya, tentu akan menjadi ujian buatnya. Kita yang pernah mengucapkan perkataan tersebut tentu berharap orang itu kembali kepada keadaan yang semula. Perubahan yang demikian juga dialami oleh umat Tuhan di kota Yerusalem. Kota yang dahulunya setia, kini telah berubah menjadi sundal. Yang tadinya penuh keadilan dan kebenaran, kini menjadi sarang pembunuh. Tadi kita baca di ayat yang ke-21. Sangat disayangkan, segala sesuatu yang berharga seperti perak menjadi sesuatu yang tidak berarti lagi. Kehidupan para pemimpin tidak lagi mencerminkan kehidupan yang baik. Mereka memberontak, bersekongkol dengan pencuri, bahkan yang menjadi makin parahnya adalah menerima suap, juga mengejar sogok, sehingga hati nurani mereka untuk membela anak yatim dan janda sudah tidak ada. Dalam keadaan tersebut, Nabi Yesaya yang bernubuat akan penghukuman Tuhan pada ayat 24 yang kita baca tadi sangat jelas. Sebab itu demikianlah firman Tuhan, Tuhan semesta alam, yang maha kuat pelindung Israel. Aku akan melampiaskan dendamku kepada para lawanku, dan melakukan pembalasan kepada para musuhku. Penghukuman tersebut bukan untuk memusnahkan kota itu, namun untuk memurnikan kembali kehidupan yang telah ternoda. Menjadikan kembali kota Yerusalem di mana kota itu akan kembali memiliki penuh dalam kehidupan keadilan dan kebenaran, sehingga menjadikan kembali kota tersebut, kota Yerusalem, menjadi kota yang menjadi contoh. Ada hal yang baik pada saat itu, Bapak Ibu, bahwa Tuhan tidak berniat memusnahkan kota Yerusalem, namun orang-orang yang memberontak akan dihancurkan. Tantangan, penderitaan, dan godaan dunia mungkin telah membuat kita berpaling dari Tuhan. Namun Tuhan dengan hati yang penuh kasih dan pengampunan selalu menerima ketika kita mau kembali kepadanya. Asal kita mau benar-benar berubah dan percaya dengan segenap hati bahwa Dialah Tuhan dan Juru Selamat kita.
Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, setelah kita bersama belajar dan merenungkan firman-Nya dalam makna yang sangat baik, yaitu mengapa engkau berubah, dan ada satu janji jaminan bahwa Tuhan akan senantiasa menerima kita ketika kita benar-benar bertobat. Dan biarlah Bapak Ibu, malam ini 1 Desember 2021 yang menjadi bulan kebahagiaan di mana kita akan bersama-sama menyambut dan bersuka cita menyambut merayakan Natal. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama bersyafaat, menyatakan sebagai ucapan syukur kita kepada Bapa di surga. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Baik, kami berterima kasih kepada Engkau ya Tuhan. Engkau memiliki kasih yang begitu luar biasa, di mana ketika terjadi perubahan atau ketika masyarakat di kota Yerusalem hidup dalam kehidupan yang tidak patut untuk dicontoh, Engkau tetap menyatakan kasih-Mu bahwa Engkau tidak menghancurkan kota itu, tetapi Engkau tetap menghukum manusianya yang berdosa. Disitulah Tuhan begitu besar kasih-Mu. Engkau tidak menghukum kota Yerusalem dengan amarah-Mu, tetapi Engkau kembali mengingatkan kepada masyarakat di kota Yerusalem untuk bertobat, untuk menyadari kesalahan kehidupan yang mereka jalani, sehingga Tuhan kehidupan mereka memperoleh kehidupan yang penuh dengan sukacita, di mana mereka kembali kepada kehidupan selayaknya manusia yang memiliki hati nurani, dan terutama manusia yang percaya bahwa ada Tuhan yang telah menciptakan mereka semua. Dan malam ini ya Bapa, kami berterima kasih kepada Engkau. Engkau kembali mengajarkan kepada kami ya Tuhan, agar kami dapat hidup senantiasa menjalani kehidupan ini memiliki akhlak yang baik, memiliki nurani yang baik, dan terutama Tuhan senantiasa berpegang bahwa ketika kami menjalani kehidupan ini kami memiliki Tuhan yang menciptakan kami. Dan Tuhan kami telah mengajarkan kepada kami kasih yang begitu luar biasa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Baik, kami berterima kasih atas firman-Mu ini Bapa. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami mau bersyafaat kiranya Engkau memberkati, melindungi dan senantiasa memberikan sukacita buat saudara-saudari kami yang berulang tahun pada 1 Desember ini, yaitu buat saudara kami Ramos Sapan, Bapak Daniel Kamba, Ibu Erli Limbong, Bapak Daniel Lomo, Ibu Luciana Rimba, Olivia Gloria Pairunan, Bapak Martin Tadung, Theo Denis Arsen Pailongan, Effendi P. Siregar, Nansen Palayukan, dan bahkan masih banyak mungkin saudara kami yang lain Tuhan. Kami mohon kiranya kesehatan, sukacita Tuhan berikan buat mereka. Ya Bapa kami yang baik, kami juga berdoa dan memohon kepada Engkau ya Tuhan, pada saat ini kiranya Engkau senantiasa memberkati kehidupan seluruh jemaat Elim Kota Balikpapan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, dalam bulan bahagia ini, Desember ini, kiranya kasih di antara kami sesama jemaat Elim Kota Balikpapan semakin nyata Tuhan, semakin kelihatan satu dengan yang lain ketika bertemu, saling menegur dan mensapa. Tidak ada amarah, tidak ada iri hati. Dan kami mohon kepada Engkau ya Bapa, kiranya hal tersebut, hal baik tersebut ada pada diri kami masing-masing. Juga ya Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau memberkati pergumulan dan kerinduan kami jemaat Elim Balikpapan dalam menyelesaikan siring Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami. Tolong berkati anak-anak Tuhan yang Tuhan telah pakai, tetapkan dalam kepengurusan ini, dalam tim tersebut, sehingga pembangunan siring ini dengan anugerah Tuhan dapat terselesaikan dengan baik. Demikian pula halnya Bapa, acara persiapan yang lainnya dalam kehidupan jemaat Elim Kota Balikpapan, dalam kehidupan bergereja Tuhan, kiranya Engkau memberkati Bapa, para Pak Pendeta, Ibu Pendeta, bahkan seluruh keluarga mereka Tuhan. Engkau limpahkan mereka dengan sukacita, kesehatan, kekuatan Bapa, sehingga dari anugerah yang Tuhan nyatakan pada mereka, kami anak-anak-Mu jemaat Elim Kota Balikpapan dapat merasakan bahwa anugerah Tuhan hadir melalui keberadaan mereka di tempat ini. Kami juga memohon kepada Engkau ya Bapa, walaupun bangsa dan negara kami masih menghadapi kondisi pandemi, kiranya Engkau memberkati pemerintah kami Tuhan. Kami berdoa buat kota kami ini Tuhan, kiranya Engkau senantiasa memberikan hikmat bijaksana-Mu kepada pemerintahan kami. Berkati ya Bapa, sehingga ketetapan peraturan yang mereka
putuskan dapat membawa kesejahteraan buat kami masyarakat kota Balikpapan. Ya Allah Bapa kami yang baik, ini doa syukur dan syafaat kami di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah rehat dan doa malam dari gedung Gereja Toraja Jemaat Ilmu Kota Balikpapan 1 Desember tahun 2021. Kiranya senantiasa anugerah Tuhan Yesus akan kita rasakan, dan biarlah ini menjadi bulan bahagia buat kita semua di mana kita menyambut Natal. Selamat malam dan shalom.